makam keramat Datuk Pamulutan Sultan Amin bin Shah ya. Zaman dulu tuh ada kasus ekstrim ya Datu ya, Pak Musaya. Jadi beliau kurang suka mungkin ada ekstrim tadi itu, maka beliau berpisah dengan menggaris dengan Ibu Jari ya, Ibu Jari ya. Yang berkunjung ke sini tidak usah takut ada hal-hal ini tadi ya. Assalamualaikum para sedulur. Sekarang berada di tengah laut ini. Ada suatu makam di daerah Palehari ya. Tengah laut ini ya, namanya makam Datuk Pamulutan ya. Mari kita lihat di tempat beliau ya. Baik para sedulur, ini nama makamnya ya, makam keramat Datuk Pamulutan Sultan Amin bin Shah ya. Ini pintu gerbangnya beliau. Mari kita masuk tengok ke dalam ya. Assalamualaikum. Ya. Bapak sebagai juru kunci di sini. Ya. Ah benar. Pak siapa namanya? Pak Musa. Pak Musa. Pak Musa, boleh saya tahu sedikit mengenai keberadaan pulau tempat makamnya Datuk Pamulutan ini kok terpisah dari daratan gitu loh. Boleh bisa Bapak ceritakan sedikit? Dulu Pak, beliau ini dari Matapura. Dari Matapura. Setiap hari kemari kan. Setiap hari datang ke sini. Sambil memulut burung. Memulut burung. Tapi semasa kan sampai. Satu masa dari Matapura sampai kemarin. Oh, beliau ke sini ya, setemat sampai. Oh, terus? Itu tiba-tiba pada waktu yang terakhir itu beliau ya beli umat murid Sidin yang bernama Samsudin dari Matapura sampai kemari, sampai ke kampung ini lalu digaris Datu ini. Waktu menggaris itu beliau berkata, yang aku garis ini kena jadi pulau. Akhirnya kelamaan timbul sumber, akhirnya pagar. Jadi apabila aku meninggal kena makamkan di sini. Oh jadi mungkin zaman dulu tuh ada kasus ekstrim ya Datu ya, Pak Musaya. Jadi beliau kurang suka mungkin ada ekstrim tadi itu, maka beliau berpisah dengan menggaris dengan Ibu Jari beliau. Ya, Ibu Jari ya. Ibu Jari digaris begini, maka berpisahlah pulau ini tadi. Tapi berpisahnya bukan pulau ini berjalan sendiri, tidak, tapi timbul air. Nah, air ini akhirnya menghilangkan daripada tanah-tanah yang ada di sekitaran ini ya Pak ya. Nah, itu iuran dondang yang lihat ya di alam sebelah. Itu terus juga yang kedua itu karomah dari Allah ke beliau. Kita lihat juga tuh kalau mengenai keberadaan air yang jadi tawar itu gimana Pak? Karena air itu kan dulu sumur itu belum ada, masih dalam hutan. Jadi kita di sini tahun 99 itu kita tabas akhirnya ada bekas sumur, kita gali, kita bersih, kita bina seperti itu ya. Ada seperti itu. Oke. Lebih dalam lagi itu tadi Pak Musa lah ya. Kalau iuran dana mulai di dalam sebelah kejadian masa lalu namanya ilmu falak, itu asal usulnya beliau mohon pada Allah Subhanahu wa taala sekian tahun yang zaman dulu beliau tancapkan tongkat. Nah, beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan air tawar. Nah, seiring dengan waktu sedikit-sedikit ada air keluar. Kalau tidak salah begitu, mohon maaf nih Pak. Ya, aku iuran dana melihat di alam sebelah namanya ilmu falak ya. Masa lalu atau akan datang juga itu bisa kita lihat kalau Allah berkehendak membukakan kitanya. Maaf, iuran dana tidak punya ilmu, hanya Allah semata memberikan petunjuk tadi. Jadi sekali lagi ada air tawar yang ada di sini, pada dikelilingin laut mestinya asin kan. Tapi air yang ada di dalam kubangan diambil dengan air itu buat orang mandi di sini atau hajat, air wudhu itu airnya tawar. Ya, jadi sekali lagi itu air tawar itu beliau zaman dulu
beliau tancapkan tongkat, dia mohon pada Allah, beliau mohon pada Allah atau pemulutan agar diberikan air tawar. Ya, sekali lagi jadi air tadi keluar demi sedikit. Rupanya dengan tahun 99 tadi Pak ya. Nah, beliau ketemu lagi air itu akhirnya jadi sumur, beliau lanjutinnya. Alhamdulillah sampai sekarang Iwan Dondang juga tadi ikut mandi di tempat ini ya. Dan tim tadi, baik, terima kasih Pak. Nanti saya izin untuk melihat kekuatan gaib yang ada di luar ini. Tadi saya lihat ada kekuatan gaib yang sangat menonjol sekali di sini. Tadi waktu saya naik itu ada manusia, tapi ular manusia berbadan ular. Nah itu tadi kepalanya di sini, di waktu saya naik tadi kepalanya di sini, tapi semua di pulau ini tadi dililit dengan badannya. Itu saya lihat tadi ya. Terus kedua juga dari jauh saya lihat juga di sini agak menonjol juga. Yang satunya adalah di tower sebelah sana Pak ya. Nah itu saya lihat di tower itu ada Gundrowo ya kawan ya. Mohon maaf lagi kalau bagi yang spiritual yang di sini mungkin udah memahami, mungkin itu adanya lah. Kurang lebihnya hanya Allah yang maha tahu ya. Baik, jadi saya izin Pak ya untuk membuka mata batin tim saya untuk membuktikan apa yang tadi saya lihat tadi. Baik kawan, orang support Irwan Dondang. Terima kasih. Sedulur, ini kita udah kita buat suatu lukisan ya. Lihat mediator, buka mata batin tadi. Kondisi daripada yang ada di kekuatan gaib yang ekstrim di pulau ini ya, nanti bisa kita saksikan dari sini apa yang kita udah bicarain tadi kawan. Alhamdulillah lukisan kita di Pulau Datu Kalimantan Selatan udah jadi ya, tengah laut ini. Nah, ini hasil dari kita buka mata batin tadi. Jadi di Pulau Datu ini tadi ini dikuasain bangsa ular nih ya. Ini penunggunya ini ular ya, tapi ini ular berkepala manusia ya kawan ya, berkepala manusia. Nah ini dia punya badan melingkar di satu pulau ini tadi. Ini ekornya ya, ekornya. Terus di pulau ini juga ini makamnya Datu Pamulutan ya. Ini ada cahaya ya, sayang Allah kepada beliau, keromah kepada Allah kepada beliau. Ini ada tulisan Asma Allah ya, Asma Allah. Nah ini air dan ini laut semua ya. Nah terus ini di bagian barat ini tower, ini ada Gundrowo, ya begitu ya Pak Preng ya. Gundrowo nih yang Irwan lihat di alam sebelah. Terus lagi yang ini adalah sumur. Ini sumur air tawar. Ini adalah tongkat beliau waktu menusuk ke tanah itu, beliau mohon pada Allah Subhanahu wa taala akan agar dijadikan air tawar di sekitar pulau ini tadi. Ya. Nih tadi airnya alhamdulillah Allah airnya mengeluarlah beransur-ansur sampai sekarang air tawar. Jadi bagi saudara-saudaraku yang berkunjung ke sini tidak usah takut ada hal-hal ini tadi ya. Penguasa gaib ini tadi dia kita saran bagi para wisatawan yang religi ya, berkunjung ke sini sebelum datang dari laut seberang, bacalah selawat 7 kali, dan udah nyampe di jetinya ini bacalah surat Al-Fatihah 3 kali. Insya Allah kita akan selamat ya. Dan ini kekuatan gaib yang ada ini tidak akan bisa menyentuh makam beliau ini tadi, karena ada karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karya buka mata batin tadi, sekali lagi para pengunjung nggak usah khawatir ini tadi ya. Ini bagian daripada ciptaan Allah semua buat kita semua. Buat para pengunjung Irwan Dondang yang ada di sini, terima kasih atas supportnya ya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.